Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhna. Songoni penang ama inanami narosian luar Pulau Bali. Selamat datang madihita, selamat beribadah. Masuk mahita tu parmenggota taparade marohanang pikirata martangyang mahita di bagasar rohat tabi. Amin. Tapuji Tuhata, mari te buku ede nomor 10 itu ayat sada saat tolu. Marhite-hite guarni debata ama, do guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do guarni tot di perbadia,
natu mapalangi dohot tano. Amen. Ay ibana hapatea jala parmulan ni nasanadong. Natamado ibana dinitanangihon ni natorop anak. Tuha sangapon padengkat to sun idu ni hanguluan na sida. Marhite-hite haporsuhan. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amani saluhut para sinirohaon, nunga ditatapolo hami bangsomon, edang majua ho mga leon anak muna sasadi, Tuhan Yesus Kristus tutangan ni perdosa, asa taonon na haliaw do siya ni bagi, sahat rodi tuhaw pinarsilang, sa itupahay mahami warhiti-hiti asiniroham, asa margugo hami, dalam merbengit ni roha, songon anak hakolongan ni rohami diakka si taonon. Asa marsangak guarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus dohot di perbadia marhite-hite hami. Amin. Tatangihon mapati ni debata, ima pati paupatod dohok lapatan na. Ingot tamu ma pabadiahon hari minggui, di naw-nawmari maulahamu nasa siulanmu. Alay yang gorai papituhon ni, ari para dedon ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang burung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi di pinahanmu, rodi diisi ni hutan ni halap pe na mangibati hutam. Ay di nanomari do di topa di bata langit dohot tano, dohot laut dohot nasaisina. Dungi maradian may ibana di hari papituhon ni. Di bayni do ubay na di pasu-pasu di bata Jehovah ari paradian ni jala di parbadiay. Dia do lapatan ni odo ikut di hari rohat taro di bata. Jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang tois rohatta diajar na sian hatani di bata, ikut badiado hatani di bata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon do mangguruhosa. Ido sahakna atong rak mangidugugo mahita siya Tuhan di bata, ale Tuhan di bata, saya pargugui mahami, mangulahon na umbar tupati mi. Amen.
Tatopo ti madusata di adupan ni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata parguguna suatu dosan. Sitopa nasana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite sian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhite sia tubuh-tubuh ni rohanami na roy, nang sian pakateon nami na soture, ro di pangulion nami di hisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo ho na uhum hami, jala dosa nami, alay tarsosol bagi dohami nuwang alani, asima roham di hami alay di bata nami, pardingkan basa jala para si roha doho, alani anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami sa luhut na, jala suruh mato di perbadiami to rohanami be. Asa terben hami manguloy ho di bagasan hati gora dota badiaon. Gabi sahat kami Tuhan nguluan na sorasuda, na pinarbagabagam diakka persea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tuhasan ni dosa, songonod do hatan ni Tuhan Jehovah, nung nga polau pasisi akka pangalosim songonubun. Jala songonubun manorok makadosam, semula maho tuaw, au dosi paluaho, hasanga pemada di batanan ni Gijang. Amin. Tatangion mahatani debata turpu epistel di mingguon imana tersurat di 2 Samuel 22 ayat 44 151 tajama marsikat soring. Akup nii nunga di paluaho ausian perbedaan di bangsokku. Nunga pabakit to gabe ihutan ni akka bangso parbegu. Merus doa ka anak napuli marga jala kahitir do nasida marsi ruar siap pertano batuan di nasida. Debata do silianak kapartubulan tuahu dohot papatuhon ak kabangso itu ahu. Di baini hujiok kumaho ali Jehovah di tonga-tonga ni akka bangso parbegu jalet dihonok kumaha goarmu. Ido sahakna
martua doakan atu mangiun hatani debata jalan opeopsa. Amin. Tidak kum maha porseau tei songon nahina tidak kun idonga sa porseau di sedok portibion rak mahita mandok au porsea di debata Jehova ido ama pargugu na suatu dosan na tumapalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehova na sasadai imana tinubuhon ni si Maria sagabe-gabean do ibanan dorong sohoguan ido tuhata na tumaon na bergip di pangumuman ni selatus nambil terpajal do ibau pinarsilang tua no toru di tanom na mulak mangulu di hari patulu na manai tu surgo uhundu tu siamun debata Jehova ki amai pargugu no suatu dosa ni disima ibana pamula suatu tanon mangumi halak na mangulu do na mate au porsea ditol di porbadia jalalong sadahuria nabadia huria topan nyakak nabadia do dihasasan ni dosa do diatain naman do mula mengulu sugo daging nala umate do dia nguluan na surasuda. Amin. Pasatay ma tikitupor inarabu.
Salam. Tabegima tikting namasa di huriata di bagasan saminggon. Goarni mingguta sadarion ima minggu estomihi lapatana sayhoma gabe partano batoaku. Doho topik marsangap Yesus di atas dolok. Padidion nabadia khusus di hari Minggu naro tanggal 22 Februari 2026 patupaun ni huriata do padidion nabadia khusus tu dua halak yanakon ni keluarga Niko Chandra Parulian Hutapea Inang Desi Rosma Juliana Borusi Matupang di Parmingguon jam 10 ruas Sian HKBP Resort Jalan Sudirman Jakarta. Selanjutnya pasu-pasu parbagason warta paduahon naing majalo pasu-pasu parbagason ma ima calon pangoli Goarna Krisandi Haryanto Sinambela anak ni Amang Harapan Sinambela Inang Marisi Boru Nainggolan alamat Jalan Raya Rumah Sakit Udayana Gang Agung Mart nomor 3 Kuta Selatan Jimbaran ruas HKBP Denpasar Resort Bali. Calon Borumuli Dewi Dwi Jayanti Lamsinar Borupurba Boruni Amang Ronald Purba Nahinan Inang Monika Boru Simajutak alamat Pondok Ungu Permai Blok Adi 414 nomor 2 Bekasi ruas HKBP Pejuang Resort Palmarum Distrik Sapulusia Bekasi partupolon nungadi patupa na di hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026 di HKBP Pejuang Resort Palmarum Distrik Sapulusia Bekasi jala pamasumasuon na yang dipatu pama di hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026 nanengro pukul sia manogot di HKBP Denpasar Resort Bali tabuan ma di bagasat tangyakta asa pamasumasuoni boy merdalan dohot denggan tuhatama nama masu-masu. Napalimahon pos pelayanan tabanan merdala dodoh denggan laos songonima nang pos persiapan di Singaraja tongdo merdalan dengan sahat Rodi Sadarion napaonopon dukungan doa tuaka ruas niuriata na di bagasan parsahiton naparjolo amang LS Nainggolan Boru Panjaitan amang situa pensiun Ade Manurung Boru Panjaitan papituhon ulang tahun parhalado dohot ruas niuriata pasahaton selamat ulang tahun hatu tubu dohot pardongan sarepeon ma tuaka ruas
na berulang tahun sian tanggal 15 Februari sahat Rodi 21 Februari 2020 onomon. Hatan itu hata na boi si pahusor-husor muna dienet sian pesalmen 105 ayat 3 songonom madidok. Tunggulhon hamuma goarna nabadiai marlas ni rohama akan mengalului Jehovah. Songoni mahatan itu hata saya dilehon mahahi pason las ni roha dohot gajang ni umur dihita saluhutna. Napasiahon sumbangan bunga altar. Di jaro huriata do sumbangan bunga altar tu sadarion ima sian seksi paropuan sektor sia tu minggu naro tanggal 22 Februari 2026 sian NN mauliate mah dihamu saluhutna naung menyumbang alai mulu tungadong na naeng margiot ni roha naeng dohot berpartisipasi menyumbang bunga altar boima menghubungi situa sektor manang langsung tu sekretariat gereja. Keuangan di huriata boima tah pamanat amanginang nadong naung dipasahat marhite WA tuaka hitabi asa tapamana dengan baik dari sisi jumlah manang goar ati BH adong nasala mengetik asa boy di patikos di padengga muse jala di minggu naro nungabe boy dengan berengomuna. Songonima tikting namasa di huriata di bagasan sedarion tuhatama nama masu-masu saluhutna aka program di huriata bayan hasangapon di goarna mauliate ma dihita saluhutna. Mari demahita sian 580 sada ayat sada 1 lasta pasat ma pelian sada A sada B. Di
Bapa kekasih kami bersyukur untuk hari yang kudus yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari buku Lukas pasal yang ke-9. Sebelum saya memperkenalkan diri, kita baca dari Lukas 9 ayat 28 sampai dengan ayat 36. Bunyinya demikian, Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang duduk di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya. Horas. Salam kenal untuk kita semua. Nama saya Ria Maros Kasih Hombing Choi, dan saya datang dari Gospel Light for Indonesia atau Terang Injil bagi Indonesia. Dan saya tinggal di 3 negara, Korea, Singapura, dan Batam, Indonesia. Dan di Singapura saya melayani di HKBP Singapura. Ya. Dan bersama dengan saya ada keluarga saya, semuanya warga negara Korea. Tetapi mereka semuanya, bapaknya menjadi marga Simamora, dan 1 anak saya namanya Ucok Choi Simamora, yang kedua namanya Hana Choi Yunjong, dan yang nomor 2 itu yang pertama tadi ya, nomor 2 adalah Ruth Nauli Choi Hyunjong. Ya. Puji Tuhan ya. Nah, saya kelahirannya dari Aceh. Mama saya Boru Regar, saya Boru Hombing. Setelah saya SMA di Negeri 1 Medan, saya pindah ke luar negeri, dan kemudian saya mengikuti sekolah tinggi teologia, dan akhirnya saya melayani Tuhan sampai saat ini ya. Karena itu Bapak Ibu jemaat sekalian, so sorry kalau saya tidak bisa menyampaikan firman Tuhan dalam bahasa Batak, tetapi makuling dogmudari. Sekalipun saya lahir di Aceh ya, kemudian
besar di mana-mana, dan sekolah akhirnya level atas di luar negeri, menikah dengan orang asing. Alai tong do buru hobbingau. Karena itu saya juga menyampaikan salam annyeonghaseyo, sarangheyo. Suka nonton drakor ya. Okay. Alright, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Lukas 9 ayat 28 sampai dengan ayat 36 yang dikatakan Yesus dipermuliakan di atas gunung. Wow, what is this story about? Tentang apa kisah ini? Apa hubungannya dengan kami di sini? Itunya dulunya itu. Yes, selalu ada hubungannya. Nah, dikatakan di sini bahwa Yesus membawa Petrus, Yohanes, Yakobus pergi untuk berdoa di atas gunung. Dan waktu berdoa, yang dibawa modok-kodok, modum. Tetapi firman Tuhan di sini mengatakan bahwa ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah, pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Wow, ini sesuatu yang ajaib sekali ya. Sedang berdoa dia. Jadi kita bayangkan kita yang berdoa, debata Tuhan nami, tiba-tiba Yesus ini berkilau bajunya, bersinar luar biasa. Nah, ini ajaib sekali. Dan sinarnya ini adalah melambangkan kemuliaan Yesus. Bukan kemuliaan matahari, bukan kemuliaan bulan, tetapi kemuliaan Yesus, pribadi Yesus yang adalah terang itu, karena Yesus ini adalah Tuhan 100%, manusia 100%. Dan kita lanjutkan lagi, dikatakan di sini bahwa tampaklah dua orang berbicara dengan Yesus, katanya ya. Dua orang dilihat berbicara dengan Yesus, yang satu namanya Musa, yang satu namanya Elia. Dan kedua orang ini, Bapak Ibu sekalian, adalah orang-orang pakarnya Yahudi, hero-nya Yahudi. Kalau dibilang Musa, siapa yang gak kenal Musa? Semua orang Yahudi mengenal Musa. Sama dengan kita, Itadahamudo Soekarno Bahutada Atar Songoni ya. Musa itu hero mereka, number one man, yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, keluar dengan keajaiban. Jadi Musa ini seseorang yang luar biasa, powerful, yang ada di lingkungan orang Israel. Dan Musa ini dialah yang menerima hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat Tuhan inilah yang menjadi penuntun bangsa Israel. Dan kita masih membacakan hukum Taurat. Tadi kita baca hukum yang keempat. Nah, semua itu dikompres hukum itu menjadi 10 hukum Tuhan. Tetapi hukum Taurat itu terdiri dari 600-an lebih. Bayangin, hukum inilah yang harus dilaksanakan supaya dikatakan naholidoho, kudusnya kau, karena kau mampu melakukan 600 hukum. Wow, kerja keras ini orang Israel menurut perintah hukum Taurat yang dibawakan oleh si Musa, dari Allah turun ke Musa. Dan orang ini dilihatlah sama mereka, kok ngobrol dengan Yesus. Dan ini merupakan apa? Satu comfort bagi murid-murid Yesus. Karena di pasal-pasal sebelumnya itu nampak sekali sesuatu
satu ya, bagaimana mereka itu, kalau saya bukakan di sini, bagaimana sebentar ya, Lukas pasal yang ke-8 contohnya. Dikatakan di sini tentang angin ribut diredahkan. Oke, ini angin ribut diredakan, wow, luar biasa, satu kesaksian yang luar biasa. Kemudian Yesus ini juga mengusir roh jahat dari orang Gares. Itu di Lukas pasal yang ke-8. Muncul nama Yesus yang wonderful, luar biasa. Kemudian ada lagi Yesus membangkitkan anak Yairus, kepala rumah ibadat, ya, disembuhkan dan dibangkitkan, yang seharusnya dia sudah meninggal dunia atau monding, ya. Kemudian Yesus ini melakukan hal yang ajaib lagi, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Amazing. Jadi Yesus ini adalah pelaku mukjizat dan dia orang yang terkenal dan hebat sekali. Makanya banyak orang berbondong-bondong mengikutinya. Tetapi yang membuat mereka kecewa adalah kenapa such person yang namanya Yesus yang sudah melakukan banyak mujizat-mujizat, kenapa orang Farisi, orang Saduki, orang Yahudi tidak suka sama dia? Dan Yesus juga berkata apa? Dia beritakanlah tentang penderitaannya. Dan dia katakanlah, kalau kalian mau ikut aku, kalian harus pikul salib ya. Bingung ini mereka. Mesias adalah seorang yang akan memimpin Israel, tapi kenapa dibilang sama Yesus ini dia akan menderita? Dia dosonarion. Harusnya dia kan pemimpin politik kaminya dia, tapi kenapa dibilang dia akan menderita? Ini membuat hati pengikut Yesus lungun, bingung kali dia. Murid-muridnya ada 12, bingung, tapi orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Nah, ini adalah grup utama lah dibilangnya, 12 murid-murid Yesus ini, pioneering group. Dan inilah merasa lungun, kok begitulah. Kami sudah meletakkan dia seorang yang perkasa, pelaku mujizat yang kami puja. Tapi kenapa justru pemimpin agama kami, pemimpin gereja kami enggak suka sama dia, malah mau membunuh dia? Mananya ini? Bingung. Makanya firman Tuhan yang kita baca ini jadi penghiburan sama mereka. Sekalipun mereka mau dok-dok ya, ngantuk waktu Yesus berdoa, tapi mereka melihat, Tuhan Yesus itu kok ngobrol sama si Musa yang menerima hukum Taurat dari Allah, dan juga ada si Elia di situ yang menjadi pemimpin para nabi. Wow. Kuat akhirnya mereka. Kenapa? Karena hukum Taurat selalu dibacakan di sinagoge. Kemudian yang namanya kitab para nabi pun dibaca. Ketuanya adalah Elia, pimpinan utamanya adalah Elia yang mengatakan dia representatif untuk semua para nabi, dan Musa hero mereka yang menerima hukum dari Allah. Akhirnya mereka merasa kita di posisi yang benar ini. Kita di posisi yang benar. Yesus adalah Mesias. Itu pengakuan Petrus sebelum ayat ini. Kau adalah Mesias. Unang pabuada. Jadi kejadian yang kita baca ini penghiburan bagi murid Yesus. Wow, dia bukan orang yang salah, karena waktu kami melihat ada Musa di sampingnya, ada Elia di sampingnya, dan mereka berbicara satu dengan yang lain. Dan apa yang mereka bicarakan? Dikatakan di sini, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang
tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Ngobrol Musa dengan Elia. Kalau Yesus ini, dia akan pergi ke kayu salib untuk menggenapi rencana Allah untuk keselamatan orang Israel, untuk keselamatan seluruh dunia ini. Itu dikonversationkan, dikatakan oleh Musa, Eli, dan Yesus. Wow, terhibur murid Yesus ini. Enggak salah lagi kita, memang dia Mesias. Enggak salah lagi kita menjadi muridnya, enggak salah lagi kita menjadi pengikutnya. Yang salah adalah orang-orang ini, itu yang ada di dalam sanubari mereka. Karena itu firman Tuhan hari ini adalah momen di mana murid-murid Yesus merasa kokoh di dalam iman kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus dikatakan di sini dipermuliakan di atas gunung, di mana dia memancarkan jubahnya itu putih berkilau-kilauan, bersinar, dan didampingi oleh Musa dan Elia. Dan sampai sekarang Yesus ini dipermuliakan. Siapa yang mempermuliakan? Bahita Ruas HKBP. Dan gereja-gereja yang lain memuliakan Yesus. Tapi kenapa Yesus dipermuliakan? Kenapa? Karena dialog antara Musa dan Elia yang mengatakan Yesus ini akan ke Yerusalem dan akan naik ke atas kayu salib. This is the key. Ini yang paling penting. Tapi untuk apa Yesus ke kayu salib? Kenapa mesti Musa yang dimunculkan? Karena Musa adalah yang menerima hukum Taurat. Hukum Taurat ini harus dilaksanakan supaya dia berkenaan kepada Tuhan. Tapi capek. Gak bisa kita melakukan hukum Taurat ini dengan sempurna. Kenapa? Ya, saya bawa ilustrasi di sini ya. Kenapa manusia tidak bisa melakukan hukum Taurat ini? Zaman perjanjian lama pun tidak bisa mereka melakukan hukum Taurat ini. Karena itu kita ini adalah orang yang berdosa. Karena ini gak bisa kita mengikuti hukum Taurat. Karena itu Yesus harus pergi keluar, kata si Musa dan Elia. Dia harus pergi ke Yerusalem untuk menggenapi rancangan Allah untuk keselamatan manusia. Karena dosa, manusia tidak bisa bebas sendiri. Dan karena dosa, manusia tidak bisa ke surga. Siapa yang bisa melakukan hukum Taurat yang 600 itu? Yang 10 aja susah kok. 1 kita langgar, semua kita langgar. Hormatilah orang tuamu katanya. Berapa kali rupanya kita menelepon bapak mama di kampung sana, kita di Bali kerja cari makan. Ada seminggu sekali. Belum. Apalagi kalau sudah punya pacar. Hormati orang tuamu katanya. Gak mampu kita melakukan hukum Taurat. Apalagi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap tenagamu, energimu. Kalau sudah overtime ngantuk, gak ke gereja dia. Dipilihnya kebaktian jam 5 sore, tapi terlambat juga bangun. Kan sudah dilanggar hukum Taurat itu. Jadi gak bisa kita melakukan hukum Taurat karena dosa. Itu sebabnya Yesus harus pergi ke Yerusalem, mati di kayu salib untuk dosa manusia. Nah, sekarang saya lagi bawa ilustrasi lain ya. Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang sudah berbuat dosa. Apa buktinya? Gampang, sederhana buktinya. Waktu ibu-ibu melahirkan anaknya, ketawa atau nangis? Nangis.
habis. Mau dikasih uang 1 miliar pun dibuangnya itu. Sakit kali kurasa katanya. Dan bukti yang kedua apa? Waktu bayinya lahir, bayinya bukan bukan, tetapi oe, oe, oe. Welcome to the world yang penuh dengan dosa. Dan semua orang sudah berbuat dosa, tidak bisa masuk ke surga. Dan upah dosa ini adalah maut. Realita ya. Ini bukan saya punya, besar nanti saya punya. Upah dosa ikon mate do. Gak bisa enggak. Dan kapan kita mati dah ngadong mabotosa. Itu pula. Bisa hukum Taurat itu menyelesaikan ini? Enggak bisa. Kalau bisa undang pola roh Yesusi. Makanya Yesus dimuliakan di atas gunung, karena dia ingin menyatakan cintanya. Ciptaanku yang tertinggi sudah berdosa, jatuh ke dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Dia harus masuk ke peti mati. Dan bukan ini upah dosa yang paling mengerikan. Upah dosa yang paling mengerikan adalah badannya di sini kembali ke tanah, tapi rohnya Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut, api neraka. Hosa kita ini adalah gambaran Allah. Dikatakan manusia diciptakan menurut gambar Allah. Allah itu roh adanya. Waktu si Adam diciptakan dari tanah, debu, dia akan menjadi tanah debu sebelum Allah menghembuskan nafasnya. Baru si Adam hidup. Itu tidak bisa mati. Roh tidak bisa mati. Tapi badan kita yang sudah berdosa ini ada batasnya. Kalau dia kuat katanya 70 tahun dikasih Tuhan, kalau super kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah acit dison, acit simalolong, acit pinggakku, acit jariku, songonadong ahai son amang tahe jatungan. Aduh, itu karena dosa. Dan kita tidak bisa menyelesaikan masalah dosa kita. Jadi orang mati itu bukan karena sakit jantung, sakit kanker, sakit diabetes, dang halak monding karena dosa. Kalau nggak ada dosanya dia nggak akan monding-monding. Hidup selamanya seperti Tuhan Yesus. Nah karena itu semua orang pasti mati dan masuk ke dalam peti mati. Kemudian nyawa ini akan ada di api neraka selama-lamanya. Ilustrasinya ada di Alkitab, gambaran neraka itu. Dia akan berkata, oh tolong, bukankah aku melakukan mujizat, bukankah aku melakukan ini dan itu, bukannya aku Huria HKBP Bali, oh tolong. Karena yang dibakar itu apa? Tulang kita ini dibakar, nyawa kita ini dibakar, badan kita di sini. Kenapa harus Yesus? Karena dialah yang tidak berdosa. Hanya orang yang tidak berdosa yang bisa menghapus dosa kita. Karena neraka itu mau nyawa kita. Ingat itu baik-baik. Neraka mau nyawa kita. Dia tidak mau uang kita. Dia tidak mau harta kita. Dia tidak mau emas kita, berlian kita dia tidak mau. Dia hanya mau nyawa kita menangis, menjerit-jerit di api neraka bersama dengan sibolis.
Mata ganti mata, tangan ganti tangan, nyawa ganti nyawa. Itu prinsipnya si neraka, tidak bisa diganti. Nah, oleh sebab itu Yesus inilah yang dipermuliakan, di atas gunung inilah yang menyelesaikan dosa kita. Hukum Taurat? No. Makanya muncul Musa itu. Waktu Yesus berdoa muncul si Musa, dia pemegang hukum Taurat. Dang ibai, bukan aku yang bisa mengampuni dosa, bukan perbuatan orang Israel yang bisa mengampuni dosa, tetapi Yesus inilah yang akan pergi ke Yerusalem. Wow, luar biasa. Dan berita inilah yang dibawa oleh Nommensen dari Jerman sana ke tanah Batak. Hola Yesus do si palua. Siapa Yesus ini? Dia adalah Tuhan Allah 100%. Dan baru kita rayakan di hari Natal. Tapi jangan salah ya, coba saya mau tanya dulu jemaat kita, salah atau benar ya? Siapa Ibu Yesus? Ya, pintar. Siapa Bapak Yesus? Salah. Makanya orang seberang bilang beranak Allahnya orang Kristen. Yusuf bukan Bapak Yesus. Maria dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah. Berarti yang keluar dari perut Maria adalah anak Allah 100%. Gampang menjawabnya. Siapapun dan apapun itu yang kalau mau ada di dunia harus melalui proses kelahiran. Anjing pun kalau melahirkan anak anjing yang keluar. Kucing pun kalau melahirkan anak kucing yang keluar. Maria mengandung dari Roh Kudus, keluarlah anak Tuhan. Karena Roh Kudus adalah Allah. Begitu menjawab ya. Kalau ada orang seberang yang bertanya, Allahnya orang Kristen beranak. No. Nah kemudian Yesus ini sebagai 100% Allah 100% manusia, seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa dia harus pergi ke Yerusalem untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah untuk pengampunan dosa manusia yang mengakibatkan manusia mati. Tidak ada jalan lain. Hukum Taurat mau seberapa banyak kita lakukan tetap gagal. Tadi saya udah kasih ilustrasinya. Jadi Yesus ini dia mati di kayu salib. Makanya ada silang di gereja kita ini. Powerful, begitu berkuasa Yesus ini. Hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa manusia. Nah dikatakan Yesus datang ke dunia. Dia mencucurkan darahnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, namanya Yesus. Dan di kayu salib itu dia mengambil semua dosa manusia yang membuat manusia mati ke api neraka. Upah dosa manusia itu Yesus yang menyelesaikan. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini mujizat. Lahirnya Yesus ke dunia pun mujizat. Pengorbanannya di kayu salib pun mujizat. Setiap orang yang percaya katanya diampuni. Aku tahu di sini, aku percaya di sini. Iman itulah yang menjadi kunci keselamatan di dalam Yesus Kristus. Aku percaya Yesus, don't worry. Kalau kita percaya Yesus, Tuhan Yesus katakan, aku akan mengampuni. Itu kata Tuhan, bukan kata pendeta, bukan kata jemaat, bukan kata Eporus. Bukan, itu kata Yesus. Setiap orang yang percaya kepadaku, ku ampuni dosanya. Ku ciptakan baru dia, sekalipun kita masih tinggal di Denpasar.
Ini adalah bagi Yesus melihat kita, tetapi tetangga kita akan melihat kita bagaimana? Toho doi panakko doi najulu. Paru tanggui. Belum dibayarnya utangnya sama aku, dibuatnya kebayaknya 5 juta, dipinjamnya dari aku, belum dibayarnya itu. Kan itu si Eda itu. Tapi si Eda ini sudah percaya Yesus. Dikembalikan itu nanti utangnya. Karena terjadi perubahan. Tuhan bilang, kau akan kuciptakan baru. Inilah yang disebut dengan kau dilahirkan kembali. Di Yohanes 3, kau akan dilahirkan kembali, hatimu akan baru seperti salju, putih seperti salju. Untuk siapa ini? Allah yang melihat kita, bukan manusia. Jangan entertain apa kata orang. Orang bilang masa lalu kita, tapi masaku sekarang adalah aku sudah percaya Yesus Kristus. Aku sudah diangkat menjadi anak Tuhan karena aku percaya Yesus Kristus. Saya terbayang dengan suami saya. Dia diangkat sama marga Simamora. Sah. Udah terpotong baby. Ada ulos, mudar. Sah dia, sekalipun dia orang Korea. Sekalipun kadang-kadang dang maradat dia kadang-kadang. Di depan layenya contohnya naik kakinya. Kan enggak maradat, tapi bisa itu dihilangkan dari marga Simamora? Enggak bisa. Kalangan marga Simamora akan tetap melihat coy Simamora. Dang marada tio pungket gitulah dia. Sudah dia daton resmi. Coy Simamora. Sama. Setiap orang yang percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Setiap orang yang percaya pemberitaan Injil Yesus mati di kayu salib untuk dosanya dan tidak ada yang lain, bukan hukum Taurat, bukan kebaikan, bukan kekudusan manusia. Yang percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus. The power of meterai, kalian tahu ya, meterai kita sekarang 10.000 itu berkuasa bisa membawa orang ke pengadilan kalau bermeterai. Nah, orang yang percaya Yesus dimeteraikan oleh Roh Kudus dan dia diciptakan baru. Apapun kata orang tentang masa lalu kita, itu orang lah. Sekarang Tuhan yang melihat. Ya. Nah, kalau sudah lahir secara rohani, tentunya dia akan bertumbuh sama seperti kita. Kalau kita sudah melahirkan anak, anak itu akan bertumbuh. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita pun akan mengalami pertumbuhan. Yang dulu kita suka manakoh, sekarang enggak mau lagi, dak-dik-duk dia. Ikon hupaula do hepeng ni edai na 5 jutai yang aku beli untuk baju kebayaku, akan kukembalikan itu karena hatinya sudah baru. Itu kata firman Tuhan. Karena dia sudah beriman kepada Yesus, dia sudah percaya kepada Yesus bahwa dia dibenarkan hanya oleh firman Tuhan, bukan oleh hukum Taurat dan perbuatannya. Dan dia yang percaya, dikatakan di buku 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 saya bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama, hati hitam tadi sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang melihat? Yesus. Ini untuk kepentingan Yesus. Tergantung, kalau tetangga kita melihat, tergantung kalau dilihatnya, nggak berubah beda ya ke, lebur jui mana ke, suka senyum lagi dia ya, tohodok ngapor siai mana tuh Yesus, puji Tuhan mah. Nah itu orang yang melihat dia, tapi Yesus melihat dia. Kau sudah kuampuni, kau punya aku, borukku doho, anakku doho, marga Yesus doho. Dan kalau dia capek di dunia ini, bermula imana? Tu dia mula, tu jabuni debata, dia jabuni debata.
surgoi sabulotadoi. Itu dia. Kalau sudah menjadi anak, kembali kepada rumah Bapa, yaitu di surga. Tetapi selagi kita di Bali ini, mari pancarkan sinar Tuhan Yesus. Ampuni orang, jangan lagi sakit hati. Orang yang gampang tersinggung itu adalah orang yang gijang roha. Yesus lebih tersinggung sebenarnya di dunia ini, tapi tidak tersinggung dia. Tetap dia pancarkan kepribadian surga. Dan kita di Bali menjadi ambasador surga. Bayangin kalau semua per HKBP di Bali memancarkan sinar Yesus. Orang Bali bilang, betul ini agama Kristen ini number one di dunia. Jangan pikirkan lagi, tapi aku berdosa, macam mana aku yang berdosa ini? Hei, jangan entertain kata dunia ini. Tuhan bilang, kalau kau sudah percaya kepadaku, engkau ku ampuni, ku ciptakan baru. Aku yang melihat kau. Itu adalah suara iblis yang selalu menggoncang kita. Memang kita tetap di dunia ini, tetap sebagai orang berdosa, tetapi sudah dibayar lunas di kayu salib. Sejak kapan? Sejak aku percaya kepada Yesus Kristus. Inilah berita nauli itu. Sangkin ulinya, boruku nomor 2 pun ku beri nama Nauli. Uli, gak takut lagi kita mati. Bahwa sedang takut mati. Ya iya, Yohanes berkata, setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow. Dan Alkitab juga berkata, kematiannya adalah kematian terhadap dosa, 1 kali dan untuk selama-lamanya. Wow, amazing. Dan firman Tuhan juga berkata, sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1. Wow, itu semua hatani debata. Amin, beriman kita. Aku percaya setiap kata Alkitab. Tapi aku berdosa, yes. Sampai masuk peti mati baru hilang status kita sebagai orang berdosa. Hilang juga semua yang namanya keduniawian kita. Tuhan lihat ini, Tuhan tidak lihat ini, Tuhan lihat ini. Jadi kalau begitu, kalau nanti saya monding bagaimana? Nah, saya mau ilustrasikan bagaimana nanti kalau saya sudah waktu monding, ketika saya sudah percaya Yesus. Yesus sudah dimuliakan di gunung itu, dan dia sudah pergi ke Yerusalem, dia sudah mati di kayu salib, dan di kayu salib itu dia berkata, tetelestai, nunga marujung, semua transaksi dosa lunas, itu kata Tuhan. Nunga marujung artinya lunas, transaksi dosa yang membawa manusia ke api neraka, kubayar lunas, kata Tuhan. Wow, di mana ayatnya itu Inang Roska? Di Son Asau Jahada 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Wow. Jadi waktu Yesus mati di salib, dia berkata begini, nunga marujung. Itu artinya apa? Lunas. Kemudian dia hembuskan nafasnya. Amazing, powerful Jesus. Dan saya percaya Yesus, kalau saya meninggal itu nanti begini, saya hembus nafas terakhir, saya percaya Yesus ya, saya hembus nafas terakhir, nafas berikutnya, haleluya, bahoras Yesus, mau lihat Yesus, karena kau mati di kayu salib untuk dosaku, ketemu kita muka dengan muka, Paulus, Nikodemus, Filipus, kita bertemu dengan orang-orang yang percaya. Kita tidak mati, tetapi hidup selama-lamanya. Inilah yang disebut dengan barita nauli ulikian lampok turohakon. Enggak takut lagi aku mati, enggak takut pula aku mau mengeluarkan uang untuk peti mati. Disiapkan itu nanti.
Yang penting hati kita. Apakah kita sudah percaya kepada Yesus si Palua? Kiranya jemaat kita di sini ya, di Denpasar, dikuatkan dengan Lukas 9 ayat 28 sampai 34. Yesus dimuliakan di gunung karena dia sedang dipersiapkan untuk mati di kayu salib di Yerusalem, di Golgota. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yes, kita yang sudah umur 60 tahun, coba angkat dikit tangannya yang 60 tahun. Iya, tinggal 10 tahun lagi ya. Yang 70 tahun, coba angkat tangannya dikit-dikit. Wow, kalau ekstra bonus 10 tahun lagi gabe 80. Tapi apapun ceritanya, kita yang sudah percaya Yesus, kita OTW ke surga. Amin, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak yang kekasih, terima kasih untuk berita yang begitu indah. Nauli, terima kasih Bapak. Bagaimana Engkau datang ke dunia untuk mengampuni dosa kami. Karena kami tidak bisa mengampuni diri kami sendiri. Kami gagal melakukan hukum-hukum Taurat-Mu Tuhan. Tapi kami bersyukur kalau di gereja selalu dikumandangkan hukum Taurat-Mu sebagai peringatan bagi kami. Bahwa kami harus mentaati Engkau ya Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Bagaimana murid-Mu 3 orang menyaksikan Engkau ngobrol ya Tuhan dengan Musa dan dengan Elia. Mereka terhibur bahwa Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan, itu di dalam Engkau saja ada keselamatan. Berkati setiap jemaat-Mu di sini boleh percaya hanya kepada Yesus, mengentertain hanya Yesus saja dan bukan dunia ini. Apapun kata orang tentang pribadi kami, kami hanya mau tahu bahwa Engkau sudah mengampuni dosa kami, Engkau sudah merubah hati kami menjadi putih seperti salju. Dan sementara kami ada di dunia ini, kami adalah orang-orang yang OTW ke surga. Terima kasih Bapa untuk kepastian akan keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun Tuhan pada minggu-minggu ini dan yang akan datang ini. Berkatilah mereka satu persatu. Kami juga berdoa untuk mereka yang dalam rumah tangga merayakan hari pernikahan. Tuhan, berkatilah setiap anggota jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus, tumbuhkanlah iman jemaat-Mu di sini supaya mereka semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin melayani-Mu, menyenangkan hati-Mu dan menyukakan hati Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku
Tatangnya koma peliata alele bata ama namin na di Banua Gijang hodo hararowan ni salhut silehol-lehon na dinggan doho na sa ulibasa na mauliutus hupasa tami masian na lilehon mi tuhami pelian nami tuho sejalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti may asaw parsiak kami pelianon pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tuddim, asalam mutadahami kudang ni sileleonom itu hami, asalam girgirhay madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali ama namin na di Banua Gijang, sa ini perbadia magwarmu, se Roma harajonmu, se saut malomoni roham di Banua tongon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa daruan hanguluan siap hari, se sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tupang junan, balua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita, di sedakot Tuhan debata na buhina tuhita, jala asima rohana midahita, di dopakot debata ma buhina tuhita, jala di pasarhom ma damena tutod ditabi.